teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tugas kita pada filsafat ilmu, yaitu jelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu atau apa yang dikaji dan hakikat realitas ontologi. Nah, di sini hal yang perlu kita tahu adalah yang pertama ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi itu merupakan sebuah studi filsafat tentang sifat yang dikatakan ada menjadi ada, keberadaan sesuatu atau sebuah kenyataan. Nah, ontologi ini objek kajian ilmu yang perlu kita ketahui ada dua, yaitu empiris dan metafisika, di mana empiris adalah segala sesuatu yang berwujud ada atau berupa langsung fisik. Sedangkan metafisika adalah non-fisik atau memahami struktur dasar realita itu sendiri. Nah, metafisika ini sebenarnya bukanlah sebuah ilmu, tetapi metafisika adalah cabang filsafat murni atau cabang filsafat umum ataupun cabang filsafat tradisional. Dalam menjelaskan objek kajian ilmu ini, ontologi adalah ilmu khusus mencermati atau mempertanyakan apa yang ada di balik segala sesuatu yang ada, yang dianggap ada atau mungkin ada. Dalam objek kajian ini, yang perlu kita ketahui adalah seluruh realitas atau kenyataan konkret dan abstrak yang ada. Dalam ontologi ini, objek yang kita kaji yaitu objek material, di mana objek material ini merupakan sesuatu yang ada. Misalnya, contoh, kita ambil saja dari modul yang ada modul yang ada untuk kita, yaitu contohnya mahasiswa. Di situ dikatakan apakah mahasiswa itu ada dan bagaimana mahasiswa itu disebut ada. Sedangkan hakikat realitasnya yaitu mahasiswa itu adalah orang yang sementara menempuh pendidikan tinggi. Kedua, epistemologi, di mana di situ menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, metode yang digunakan serta bagaimana kebenaran diuji. Nah, perlu kita tahu epistemologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri. Nah, bagaimana ilmu diperoleh? Yaitu dengan cara mempelajari asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuannya ataupun dengan pengalamannya. Metode yang harus kita gunakan yaitu metode ilmiah seperti deduksi, induksi, verifikasi, dan teori lainnya. Nah, bagaimana kebenaran diuji? Itu dengan cara teori validitas seperti teori koherensi, yaitu yang merupakan pernyataan benar jika konsisten dan tidak bertentangan. Kedua, teori korespondensi, yang merupakan pernyataan dianggap benar jika faktanya sesuai. Ketiga, teori pragmatis, yang merupakan pernyataan dianggap benar jika memiliki manfaat praktis dan fungsional. Keempat, uji falsifikasi, yaitu yang merupakan kebenaran ilmiah atau usaha membuktikan kesalahan suatu teori. Apabila teori tersebut bertahan dari upaya pembuktian salah, maka ia dianggap valid. Ketiga, menjelaskan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Aksiologi. Nah, aksiologi merupakan cabang filsafat praktis yang mempelajari sifat nilai di mana terbagi dua, yaitu etika dan estetika. Nah, etika mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang, sedangkan estetika mengacu pada rasa keindahan yang juga biasa dikaitkan dengan nilai seni. Nilai etika ini berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari yang tidak lepas dari prinsip individu atau diri sendiri, dimulai dari tanggung jawab, kemanusiaan, kejujuran, serta kebenaran. Nah, tujuannya yaitu mencapai kebahagiaan manusia, membantu sesama manusia untuk mencapai tujuan kehidupannya. Ketiga, kemudahan hidup atau mempermudah aktivitas manusia, serta memecahkan berbagai masalah. 4. Peningkatan kualitas hidup atau ilmu itu digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan umum, ekonomi, bahkan kesehatan kita masing-masing. Keempat, keterkaitan ketiganya sebagai fondasi utama filsafat ilmu yaitu ontologi lebih mendefinisikan apa yang dikaji objek, sedangkan epistemologi menjelaskan bagaimana cara mendapatkan memperoleh pengetahuan. Aksiologi menegaskan untuk apa ilmu digunakan atau membentuk satu kesatuan logis.